Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber Forum Perangkat Daerah, para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai se-Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya pada hari ini Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang merupakan hari kedua dari lanjutan acara Forum Perangkat Daerah akan dilanjutkan dengan kegiatan sebagai berikut. Acara diawali dengan penyampaian materi rencana kerja tahun anggaran 2022 oleh Kepala Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten saderengipun Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan sejatosipun kala wau kedah pun bikak kalih MC ngginakaken krama inggil kromo atau bahasa daerah, namung kemawon kalau wau sampun pun milai namung dereng ngangge basa Jawi ya atau bahasa daerah. Kula nyuwun pangapunten. Nah, salajengipun Bapak Ibu, mugi-mugi kita sedaya Bapak Ibu sedaya ingkang nderek rapat baik itu melalui menapa daring napa luring, kita sami-sami ndedonga dumateng ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Bapak Ibu tansah pinaringan karaharjan. Lan salajengipun kula nyuwun pangapunten awit sumpen anggenipun kula badhe matur ngginakaken bahasa daerah, kula nyuwun palilah panjenengan sami kula terasaken ngginakaken bahasa Indonesia supados lancar anggenipun kula matur dumateng panjenengan sami. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para narasumber yang dalam hari ini hadir secara pribadi, mulai dari yang paling ujung kanan di kami, Ibu Hajah Nurul Hidayah MSI, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Helmi Turmuti, SEMM Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Muhammad Iwan SHMM Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Pak Agung S. Hermawan SHMH Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian tidak lupa peserta Forum Renja pagi hari ini dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, terima kasih. Baik itu ada perwakilan, kemudian dari teman-teman kami dari Dinas PU Bina Marga Cipta Karya, ESDM, Prakim, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Administrasi Bangda, Biro ISDA, dan tidak lupa kami menyapa dari 5 balai besar wilayah sungai yang ada di Jawa Tengah, mulai dari Cimanuk Cisanggarung, Pemali Juwana, Bengawan Solo, Serayu Opak, dan Citandui. Kemudian di internal kami, seluruh kepala bidang, sekretaris, dan seluruh para kepala balai, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Untuk menyingkat waktu, karena ini adalah kegiatan yang terkait dengan hari pertama yang kemarin kita sudah menyampaikan perubahan atas Renstra, tentu di dalam mendetailkan atau menerjemahkan di dalam rencana kerja tahunan, kami akan sampaikan rencana kerja tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Kami mohon izin Bapak Ibu untuk menyajikan dengan berdiri.
Baik, slide yang pertama, keterkaitan tugas pokok fungsi Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Saya kira kemarin sudah saya singgung terkait TUSI yang ada di dalam urusan pekerjaan dan penataan ruang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kami berada dengan formasi baru itu sejak 2017, mengemban yang dulu dari PSDA menjadi Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Paling tidak ada 2 suburusan yang ada di dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu suburusan sumber daya air dan penataan ruang. Kemudian kemarin kami sudah sampaikan juga isu-isu strategis di Jawa Tengah, dan nanti representatifnya ada dituangkan di dalam Rensta. Hari ini kami menerjemahkan di dalam rencana kerja tahun 2022 Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah dengan dilatar belakangi oleh keterkaitan isu strategis yang ada di Jawa Tengah. Kita tahu bahwa kemiskinan masih kita menghadapi, kemudian peningkatan kualitas dan sumber daya saing daripada sumber daya manusia, kemudian daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, kemudian kedaulatan pangan dan energi, kesenjangan wilayah, tata kelola pemerintah, konduksivitas wilayah. Nah, ini kami menggarisbawahi kegiatan SDA Taru itu akan terkait dengan kedaulatan pangan dan energi. Bukan berarti yang lain tidak terkait, tetapi kami mengambil isu strategis yang sangat terkait dengan kami, yaitu kedaulatan pangan dan energi. Lanjut. Ini detail kegiatan kami, ini perlu kami sampaikan. Ini nomenklatur yang sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 itu dengan komposisi sebagai berikut. Untuk rancangan di 2022, pendapatan daerah kami ditarget 4,715. Ini dari 4,750, nanti dicatat sama Bu Nurul, kita jadi naik ini 4,715, Pak, Ibu, hasil kemarin dengan rakor pendapatan di Solo ya, 4,715. Dan ini saya singgung sedikit, mumpung ada Ibu Nurul, Bu, ini kebetulan kalau kita berbicara aset, itu aset Pusdataru cukup banyak, hanya kami harus dipahami aset itu adalah berupa jaringan irigasi yang di mana ruangnya itu sudah ditempati oleh bangunan dan saluran. Jadi bukan sebagai tanah bebas yang bisa didaya gunakan dengan leluasa gitu ya, bukan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi cara pandangnya nanti bukan melihat dari besarnya jadi aset yang kita kelola, tetapi itu wujudnya apa dulu sehingga kita tadi menjadi kontradiktif. Sebagai contoh kemarin disampaikan Pak Agung, sempatan itu adalah daerah penguasaan sungai, jadi tidak dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, kalau itu ditabrakkan dengan PAD itu akan menjadi kontradiksi, kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Karena frame-nya kali ini kita berbicara renja, kami singgung sedikit mengenai pendapatan. Dan kemudian kedua, Bu, karena ada hanya 3 komponen, yaitu optimalisasi di dalam pendapatan barang milik daerah kami, yaitu aset tentang irigasi. Yang kedua adalah terkait dengan rumah dinas dan kantin, itu juga sangat terbatas. Kalau nggak salah kemarin kita sekitar 70 juta, artinya itu menduduki porsi yang sangat kecil dibanding target yang 4,715. Nah, komponen yang lain yang kedua yang terbesar setelah tadi aset tanah, yaitu mengenai restribusi dari alat berat. Kami alat berat itu ada 22 alat, tapi kalau kita lihat itu umurnya ada yang sudah 1990, Bu, lahirnya. Jadi artinya kalkulasinya dari sisi
umur efektif ekonomi itu sebenarnya sudah nggak bisa menghasilkan pendapatan, dan itu alat-alat kami yang baru itu 5 unit backhoe itu yang baru. Nah, kalau itu kita targetnya sampai sekitar 1,5 tentu menjadi sangat berat bagi kami untuk bisa mencapai itu. Tetapi kami dengan teman tetap berusaha, karena kemarin sudah menjadi keputusan kita bersama, target di 2022 pendapatan adalah 4,715. Itu yang murni, tetapi karena masih ada suatu kondisi yang lingkungan strategis kita yang belum memungkinkan, kemarin kita sepakati di angka 3,202, Bu. Itu yang. Kemudian karena kami berbicara APBD, tentu tadi adalah pendapatan, sekarang kita mengenai rancangan belanja kita. Baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Nah, tentu fokus kami saat ini adalah di belanja langsung, karena ini adalah sebagai indikator menggerakkan perekonomian di Jawa Tengah. Jadi yang pertama adalah kemarin kami sudah sampaikan ada perubahan di dalam nomenklatur, yang tadinya ada beberapa program, yaitu 4 program, hanya menjadi 2 program, karena sudah diatur di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2029. Dan ini memberi konsekuensi terhadap pengelolaan anggarannya. Yang kemarin saya matur, 1 KPA itu adalah 1 PPTK, yang tadinya 1 KPA itu dibantu oleh 3 PPTK. Itu artinya dari sisi expand untuk tunjangan itu menjadi tadinya 3 orang setiap KPA, sekarang hanya 1. Berarti ada efisiensi di dalam kita membelanjakan untuk honor. Itu yang kami perlu matur. Nah, kemudian di dalam program sumber daya air itu kelompok besarnya ada 2 kegiatan, yaitu pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota. Dan itu kami baca karena sesuai nanti alurnya terhadap urusan dan kewenangan, itu membacanya adalah wilayah sungai, Botrikuto, dan Pemali Comal. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder, primer sekunder pada daerah irigasi yang luas 1.000 sampai 3.000 hektar dan daerah lintas daerah kabupaten kota. Itu juga harus dibaca bahwa kewenangan pemerintah itu adalah pada saluran primer dan sekunder. Nah, bagaimana yang tersier kuarter itu juga menjadi peran domain daripada petani. Karena itu sifatnya berupa tanah, Pak, biasanya di lapangannya. Jadi kita itu adalah yang ngurusi masalah saluran primer dan sekunder, mulai dari headwork, bendung, kemudian saluran primer, sekunder. Kemudian daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, yang kemarin saya matur 108 daerah irigasi, ekivalen luas 86.865 hektar. Kemudian alokasi yang kami ajukan, yaitu untuk yang kegiatan pengelolaan sumber daya air adalah 311,048 miliar atau porsi 76,29%. Kemudian untuk yang irigasi adalah 23,71%. Kemudian untuk sub urusan penyelenggaraan penataan ruang ada 4 kegiatan, penetapan RT RW rencana rinci tata ruang provinsi itu adalah 2,1 miliar, kemudian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, karena kami juga mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi terhadap 35 kabupaten kota. Kemudian koordinasi sinkronisasi pemanfaatan, demikian juga untuk pengendalian pemanfaatan ruangnya. Itu sekilas mengenai overview daripada usulan anggaran kami. Kemudian kami singgung sedikit mengenai program penunjang, itu ada komposisi yang lumayan relatif besar. Kalau untuk administrasi keuangan perangkat daerah ini adalah termasuk untuk gaji dan tunjangan TPP ya. Kemudian yang kami soroti adalah ini, pengadaan barang milik daerah ini adalah mengakomodir dari perkembangan yang kemarin kita bicarakan bersama, yaitu kebutuhan tentang roda 3, kemudian ada amfibius, kemudian ada pompa untuk banjir.
Itu walaupun sangat terbatas, tetapi kami coba untuk mengusulkan nanti dibahas pada tahap berikutnya. Saya kira itu sebagai gambaran awal. Untuk detail, karena kita hari ini berbicaranya pada kegiatan program, kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana sub kegiatan dan lokus kegiatan yang kita harus jabarkan di dalam renca kita. Lanjut. Yang program yang pertama, lanjut. Nah, ini metriknya sudah ada, hanya ini kami berikan ilustrasi, kami sajikan dalam ilustrasi gambarnya. Lanjut. Ini, nah inilah sebarannya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Tadi kalau kami matur bahwa kewenangan wilayah sungai itu hanya ada dua, yaitu Bodrikuto yang secara wilayah administrasi itu adalah ada di dominannya adalah di Kabupaten Kendal, kemudian agak sedikit naik ke sebagian kecil itu ada di Kota Semarang ada karena daerah Mijen sana, kemudian Temanggung. Nah, kemudian untuk wilayah Sungai Pemali Comal pasti mulai dari Batang sampai Brebes. Tetapi ilustrasi bahwa kegiatan irigasi ini adalah menyebar di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Nah, memang uniknya itu di sini, Bu, Bapak Ibu. Jadi tadi kewenangannya diatur hanya dua wilayah sungai, tetapi begitu berbicara irigasi, ternyata irigasi yang menjadi kewenangan provinsi itu tersebar ada di seluruh Jawa Tengah. Sehingga ini pemahamannya ternyata provinsi juga punya kewenangan mengelola irigasi yang tersebar di Jawa Tengah yang jumlahnya 108 daerah irigasi. Nah, kami usul kemarin yang representatifnya kondisi baiknya 5, yang tadinya 6 direvisi menjadi 5, kemudian 80 menjadi 86 yang rusak ringan, kemudian 22 menjadi 17. Nah, ini representatifnya kami untuk memberikan kontribusi kepada ketahanan atau kedaulatan pangan. Ini representatifnya kami mengusulkan ada 29 paket dari 108 daerah irigasi yang menurut kami itu menjadi prioritas yang harus kita tangani. Nah, ini sekalian matur Bapak Ibu, tapi itu memang menjadi tugas kami, di mana hasil pertanian itu memang kami adalah sektor pendukung, yaitu daripada keberadaan sumber daya air dan kondisi infrastruktur terutama irigasinya. Dan tentu kita harus kombinasikan dengan pengelolanya. Nah, pengelolanya itu kalau erat terkait dengan kami adalah P3A, GP3A, IP3A, FP3A, itulah yang terkait ini. Tetapi sebenarnya secara aturan pembinaan P3 itu masih ada di pertanian, Mbak. Itu yang tetapi P3A, GP3 itu lebih apa ya? Cenderung ke kami. Tapi nggak apa-apa. Itulah yang nanti representatifnya kemarin ada sosialisasi terhadap GP3A, P3A. Dan itu secara aturan masih ada di teman-teman P3. Nanti rancangannya akan dikembalikan atau diatur kembali ke PU-an untuk yang khusus P3. Padahal kita tahu bahwa untuk menghasilkan suatu produktivitas di suatu lahan ada interaksi dari P3, GP3 dan nama generiknya dengan teman-teman Poktan, Gang Poktan yang lebih dominan kepada varietas mengenai tanaman, diversifikasinya, kemudian mekanisasi pertanian, jadwal pemberian pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Artinya memberikan suatu pemahaman hasil pertanian itu walaupun kami pendukungnya itu sebenarnya kami diskusi ke arah sana. Nah, itu yang kami ingin matur. Artinya dari rehab yang kami ajukan, kami mohon dukungannya. Karena kedaulatan pangan itu akan terwujud, hasil panen kita berwujud, itu salah satunya pendukungnya adalah bagaimana kita mempertahankan layanan jaringan irigasi yang ada. Lanjut. Kemudian ini operasi OP tadi adalah tentang rehabnya. Nah, OP itu ibaratnya adalah kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau kita standarnya bisa sarapan, makan siang, makan sore, nah kita lihat bagaimana kemampuan yang menjadi kewenangan kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat. Nah, sedikit saya matur Bapak Ibu, untuk alokasi anggaran, OP Jawa Tengah itu
menurut kami jauh lebih bagus, Pak, relatif dibanding yang lain. Karena pendekatan kami, saya ingat pada waktu 2003 masih di ASK waktu itu, kita mencoba untuk mengalokasikan seluruh daerah irigasi kewenangan, walaupun kemampuan waktu itu adalah baru 50.000 per hektar. Tetapi pendekatannya bukan sebagai pilot project sebagaimana awal adanya kegiatan OP. Secara nasional, OP itu baru ada itu tahun 2007, Pak. Artinya apa? Sejak Repelita 1 tahun 65 sampai berakhirnya Pelita 5, itu pemerintah membangun terus, begitu pemeliharaannya tidak teralokasikan terasa. Nah, baru memberikan perhatian itu 2007, yaitu sejak lahirnya UPT atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR itu hadir di daerah. Itulah secara struktur OP itu yaitu irigasi. Yang lainnya belum pada waktu itu. Nah, ini yang harus kita, kenapa saya bisa matur kayak gini, supaya kita paham terhadap sejarah tadi. Kalau kita berbicara OP, yang paling settle pasti irigasi. Karena dari sisi aturan, kelembagaan, itu memang lebih dulu ada. Nah, tugas kita bersama adalah mendorong dari sisi yang di luar irigasi, yaitu konservasi, air baku, kemudian bendungan, sungai, dan lain sebagainya. Dan ini kita harus sadari bersama bahwa menujunya kita cita-citanya ke arah seperti bagaimana kita mengelola irigasi kita. Dan itu melengkapi sejarah panjangnya dari dulu zaman Belanda di Jawa Tengah, di Jawa khususnya, yaitu mengenai irigasi. Entah itu dulu untuk memperkuat tebu, untuk pabrik gula, tapi adalah sektor pertanian. Kemudian untuk OP, saya kira nanti ini menjadi proporsional, Pak Iwan, saya matur, karena sebaran 108 itu yang paling banyak memang di Bengawan Solo kebetulan. Karena kecil-kecil tapi lintas kabupaten, Pak. Dan itu harus dipahami di daerah perbukitan. Perbukitan itu kecil tapi bendungnya ada di, sebagai contoh, bendungnya ada di Karanganyar, luas arealnya ada yang memanfaatnya di Sragen. Memang secara aturan seperti itu, sehingga menjadi proporsional daripada masing-masing punya kewenangan tadi. Nah, memang cara mendapatkannya kita juga melalui survei penelusuran jaringan yang di dalam frame-nya adalah angka kebutuhan nyata OP. Nah, kalau kita berbicara angka kebutuhan OP dibanding alokasi yang kenyataannya itu masih ada perbedaan, artinya masih tinggi dari AKNOP dibanding alokasi yang kita berikan. Tetapi alhamdulillah, Pak, secara nasional Jawa Tengah itu termasuk perhatian OP bagus untuk irigasinya. Saya bisa matur demikian karena pada suatu tahun tertentu ternyata rate per hektarnya itu lebih tinggi dibanding OP dari Kementerian PUPR. Itu adalah salah satu indikasinya. Nah, tentu yang kita harus dorong adalah 11.401 yang menjadi kewenangan kabupaten, karena kabupaten sendiri itu macam-macam cara perhatiannya. Padahal di lapangannya petani itu kan nggak membedakan ini kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, semua ingin dilayani yang sama. Nah, ini tentu kita harus berbagi dengan teman-teman kabupaten, baik itu legislatif maupun eksekutif, bagaimana memberikan perhatian terhadap yang tadi sasarannya kita adalah mempertahankan kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi itu untuk perbandingan alokasi anggaran supaya kita itu memberikan ilustrasinya itu enak gitu ya, Pak. Di 2021 ini saya kira ada salah ketik ini. Tidak mungkin 25 menjadi 15. Ini nih. Ada salah ketik ini. Mungkin yang dimaksud sama 15 sekaligus. Ya, penulisannya ini salah. Kan harus jumlah. Ini ini mungkin titik ini bukan daerah irigasi ini. Nah, ini Pak harus kita cermat. Ini titik ini bukan. Kalau DI kan tetap 108. Hanya alokasinya kami mencoba kemarin sebagaimana arahan Bapak bahwa peningkatan partisipasi, kemudian yang kalau kita punya kemampuan terbatas ya dahulukan barang yang ada itu diopeni dulu.
Ya, inilah representatifnya kami mengajukan, walaupun nanti tergantung daripada kemampuan atau keputusan terakhir dari mekanisme yang ada. Itu ilustrasinya, Bapak. Lanjut, ya kira. Kemudian dukungan lingkungan untuk, ini terkait dengan soft komponen, tentu kita menyiapkan untuk pijakan di 2023, tentu kami harus menyiapkan detail desain dan lain sebagainya, supaya nanti kita pada usulan Renja 2023 kita ada kelengkapan dari readiness criteria yang harus kita siapkan lebih dahulu. Tentu apa yang menjadi misalkan Sidapurna, Karanganyar, Gedung Dawa Kramat, Panjang, inilah berdasarkan tadi. Jadi ada APNOP yang sudah merepresentatifkan mana kondisi yang harus kita lakukan pada tahun-tahun berikutnya. Tentu kita juga harus mereview daripada desain yang ada. Lanjut. Kemudian terus. Nah, ini masih di dalam program yang pertama. Nah, kalau kami boleh matur, ternyata program yang pertama itu berisikan paling tidak ada 3 komponen subkegiatan. Kalau kita pilih ada irigasi, itu tersendiri, yang sumber daya dan pengamanan pantai itu ada 3, yaitu mulai dari embung. Kami kemarin juga disoroti bagaimana kita harus bisa menjawab, memberi kontribusi kepada daerah-daerah yang kekeringan. Walaupun kita sadar, Pak, di Jawa Tengah kan menyebar. Nah, tentu pada kesempatan momen yang berbahagia ini, karena kami interaksi dengan Balai Besar juga bisa memberikan peran di dalam membangun embung yang sesuai dengan wilayah kewenangan wilayah sungainya. Jadi tidak semua melalui anggaran APBD kita, karena kita sadar APBD kita juga terbatas. Nah, alangkah indahnya program yang gerakan 1000 embung yang sudah dicanangkan bisa dibarengkan oleh teman-teman yang lain dengan akselerasi sesuai kemampuan yang dimiliki dari masing-masing teman-teman Balai Besar Wilayah Sungai. Dan kita cukup banyak ini, Pak, ada 13 paket yang kita usulkan di 2022, termasuk untuk yang OP juga, karena kita setiap membangun pasti harus kita lanjutkan dengan pemeliharaan rutinnya maupun perawatannya. Lanjut. Kemudian ini terkait dengan sungai, dengan untuk berbicara kewenangan wilayah kita, kami di Bodrigudo dan Pemali Comal memang konsentrasinya nanti ada di Kota Pekalongan, Ibu. Tetapi kami yang lain, wilayah lain juga kami usulkan, sebagai contoh untuk yang di Pemali, kemudian Sungai Keruh yang ada di atas sana, Bumiayu, kemudian Bacin itu ada di hilir, kemudian Erang ini di daerah Bumiayu juga, Pedes juga daerah Ponjong sana, karena kita sadar anak-anak sungainya cukup banyak dan itu kondisinya itu butuh perhatian semua, Bapak Ibu. Kemudian yang di Kota Tegal ada Sungai Gung, Kemiri Gangsa, kemudian Pemalang ada perkuatan tebing Sungai Comal, kemudian Kabupaten Pemalang ada perkuatan tebing Sungai Seragi Lama. Kemudian untuk Kabupaten Kendal itu tetap masih di Bodri karena kondisi Bodri itu membutuhkan perhatian, termasuk Blukar. Nah, kemudian Kota Pekalongan masih kita lanjutkan, yaitu Sungai Bremi Penduri, kemudian Kupang, Banger, Sengkarang, Loji, termasuk nanti khusus kami sajikan untuk yang Kota Pekalongan. Lanjut. Nah, ini yang khusus untuk ini konservasi, Pak. Konservasi. Jadi tadi kelompoknya ada embung, itu adalah untuk air baku, kemudian konservasi, pengenalan sungai, dan nanti ada pantainya. Nah, ini Kabupaten Konservasi Das Pedes masih di Pemali, kemudian pengenalan pantai di Brebes dan Kota Tegal, kemudian di Kota Tegal Kabupaten Tegal adalah pemeliharaan gung, kemudian Kota Pekalongan pengaman pantai. Kami berupaya untuk sampai sampai menyelesaikan sampai ke Jalan Kunti itu, Pak ya, Pak Agung ya. Jadi nyambung supaya nanti bisa mengcover dari serangan ombak atau gelombang laut yang menyerang di daerah Pasir Kencana.
Kemudian di Batang, normalisasi Sungai Sono, kemudian Kendal masih ada Kendal, Muara Alur Buntu, Blukar. Kemudian ini kami juga memberi kontribusi kepada objek vital di bandara, yaitu pemeliharaan Silanda. Kemudian komitmen Jawa Tengah juga harus kita tetap konsisten untuk mendukung penyelamatan danau yang program nasional, karena itu program nasional termasuk 15 danau yang harus diselamatkan, walaupun agregasinya sekarang menjadi 8 atau 9 yang harus kita selamatkan secara nasional, salah satunya adalah Rawapening. Lanjut. Nah kemudian ini saya kira overview-nya sama kegiatan OP, baik itu irigasi maupun prasarana sumber daya yang lain juga harus kita pikirkan, karena setelah kita mampu membangun tentu layanan fungsi itu bisa terjaga dengan baik apabila alokasi anggaran OP juga selalu ada, supaya untuk memeratakan fungsi yang sudah didesain atau diimplementasikan. Lanjut. Nah ini tadi muncul, ini perbandingan alokasi anggaran OP untuk embung dan penampung air. Ini lebih spesifik kepada embung dan penampung, Bapak, karena itu ada irigasi, ada sungai, ada konservasi. Ini embung, ini kami mengajukan anggaran cukup banyak lonjakannya dari 2,8 menjadi 11,7. Nanti Bu Nurul nih, uang dari mana? Nanti kami mohon dibantu. Artinya kita sadar bahwa kita bisa hidup itu ya karena air. Nah, kalau itu sektor air, sumber daya air juga menjadi perhatian kita bersama, tentu filosofinya akan mensupport daripada aspek atau sendi kehidupan kita. Karena kita bisa hidup karena air. Lanjut. Kemudian ini untuk OP kegiatan sungai kita, yaitu tersebar juga di OP sungai OP tanggul Sungai Tebing di Pemali Comal itu ada 40 lokasi. Walaupun kita sadar di sana ada 32 sungai, tetapi anak-anak sungainya kan cukup banyak, Pak, cukup gede-gede juga. Ya, kemudian untuk yang di Bodrikuto ada 16 lokasi, walaupun serta surat ada 12 sungai yang menjadi kewenangan kita. Yang lainnya adalah bentuk sebagai antisipasi bencana melalui kegiatan OP yang di luar kewenangan kita, dan itu harus ada, karena kalau kita berbicara mengenai darurat itu siapa berbuat apa, dan itu hukumnya kita patungan, Pak. Kalau nanti mengenai pelaksanaan permanennya itu memang dikembalikan sesuai kewenangan, tetapi pada saat terjadi bencana itu baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai individual, RT, RW, desa, lurah, kecamatan itu wajib untuk kita gerakkan untuk sama-sama kita menanggulangi daruratnya. Lanjut. Ini alokasi untuk OP Tanggul. Semua itu naik, hampir naiknya 2 kali lipat. Nanti secara total tadi yang dari 250 sekian menjadi usulan kami menjadi 520-an. Itu kumulasinya adalah dari komponen-komponen yang masing-masing dari sub kegiatan tersebut. Lanjut. Kira untuk menyiapkan readiness kriterianya, tetap kita harus menyiapkan untuk keberlanjutan daripada usulan kegiatan kita di 2023 yang akan datang. Tentu kita harus siapkan di 2022, dan itu kami sangat selektif, Pak, melihat kita hanya 7 paket, 2 miliar, artinya itu adalah pijakan untuk kita merancang di kegiatan 2023 nanti. Lanjut. Ini demikian juga untuk yang pengendalian banjir, kami siapkan dokumennya. Dan ini juga merupakan kesiapan kita untuk kolaborasi dengan Perpres 79, Mbak. Karena Perpres 79 di daerah kewenangan kami juga ada untuk kegiatan menyiapkan desainnya, kemudian nanti fisiknya tentu kebutuhannya sangat besar. Kita sudah jalin komunikasi dengan Balai Besar Pemali Juwana untuk yang di loji sebagai contoh itu, Pak. Karena kebutuhannya berapa, Pak Ondo?
500 berapa ya? Pak Wanto ada? Oh, narasumber. Itu terakhir desain kita tuh hampir 600, Pak. Nah, 600 kalau itu 1 tahun anggaran di kita ya habis untuk 1 Jawa Tengah aja enggak ada, Pak. Ye. Lanjut. Kemudian ini kelengkapan-kelengkapan yang lain terkait ini sama sebagai contoh studi AMDAL ini adalah kelengkapan readiness kriteria dan kita berharap nanti bisa diperankan oleh teman-teman APBN yang cantolannya di Perpres 79 tahun 2019. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi perkembangan pertumbuhan industri yang ada di wilayah sungai kewenangan provinsi. Lanjut. Ini yang penataan ruang, yang tadi kita ada 3 kegiatan, baik itu perencanaan, pemanfaatan ruang, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang, kami rancang. Terus kemudian berdasarkan amanah Undang-Undang 11 tahun 2020, kami juga harus menyiapkan materi teknik untuk integrasi RZBP dan RT/RW Matra Daratnya, Pak. Karena kita diminta untuk mengintegrasikan sebagaimana amanat yang tadi kami sebutkan. Lanjut. Ini untuk penanganan banjir, Kabupaten Pemalang Pekalongan, Kabupaten Tebing Seragi Lama. Kira tadi sudah kami sampaikan, yaitu penanganan pantai masih cemara. Lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu secara detail sudah kami sampaikan. Tentu harapan kami mendapat dukungan dari Bapak Ibu yang terhormat. Tentu kami sadar semua punya keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki, tetapi semangat kita bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita mampu memberikan kontribusi terhadap baik itu mekanisme perancangan pembangunan di daerah maupun kita memilih prioritas sesuai dengan kemampuan kami. Dengan segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh moderator Sekretaris Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah. Untuk waktu sepenuhnya kami haturkan. Disilakan. Matur nuwun. Ibu Bapak yang hormati, ini kesempatan yang kedua yang kemarin kita membahas terkait dengan Renstra, sekarang adalah Renja. Sama seperti hari pertama, narasumber kami atau narasumber kita adalah beliau adalah Ibu Hajah Nurul Hidayah MSI dari fraksi Partai Persatuan Bangunan. Sadari beliau ada di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah Bapak Haji Helmi Turmudi SEMM dari fraksi Partai Demokrat. Beliau dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga Bapak Haji Ikhwan SHMM dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir adalah Bapak Albertus Agung Satria Himawan. Beliau dari fraksi PDIP, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu Bapak hormati, untuk menyingkat waktu karena beliau-beliau ini akan ada acara lain yang waktunya juga hampir bersamaan. Ini saya balik, kalau kemarin Bu Nurul pertama, sekarang Pak Agung yang pertama. Monggo Pak Agung untuk menyampaikan Bapak pikiran Dewan untuk kelengkapan renja kami. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga di kesempatan siang hari ini semua dalam kondisi sehat, tanpa kurang apapun. Kita bisa berkumpul di sini, bisa
pertemuan ini yang kedua dalam kondisi dan keadaan sehat berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lupa saya ucapkan terima kasih pada Kepala Dinas PU Pusdataru, Pak Eko, Pak Sekretaris, dan seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti baik daring maupun luring dan sebagainya. Serta tak lupa saya ucapkan buat yang hadir di sini. Ya, ini hari kedua kita. Kemarin kita membahas rencana strategi, sekarang kita membahas rencana kerja, ya. Rencana kerja kita, jadi masih sama seperti yang kemarin. Saya masih hubungannya dengan peraturan ini, ya. Jadi semoga peraturan yang dikeluarkan dari undang-undang Omnibus Law dapat memacu, ada sinergi kita supaya peraturan dan atau undang-undang tersebut dapat memacu regulasi untuk mendorong kemudahan investasi daerah. Karena ini dimaksudkan untuk mendorong supaya daerah kita juga ada sebuah kemajuan. Jadi jadi programan dari pemerintah dengan apa namanya tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang, tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus PP nomor 40 tahun 2021, peraturan nomor 42 tentang kemudahan proyek strategi nasional. Jadi ini sudah dibahas di tingkat nasional untuk segera dilaksanakan di tingkat daerah untuk kemajuan. Kemudian PP nomor 43 tahun 2001 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah. Nah, ini banyak boleh membangun tapi jangan nabrak-nabrak ini. Makanya harus diimbangi dengan sebuah peraturan. PP nomor 45 tahun 2001 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Ya, ini juga harus ada dasarnya. Kemudian PP nomor 45 tahun 2001 juga PP nomor 12 tahun 2001 tentang kerjasama antar pemerintah pusat, badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Yaitu harus juga disinkronkan, jangan sampai pemerintah pusat dan daerah tidak ada sinkronisasi. Kemudian dari maraknya bencana alam akhir-akhir ini kita harus menyikapi ada bencana murni bencana alam atau bencana ekologis, bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jadi bencana itu ada dua. Jadi bencana yang memang dari alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Yang ini harus kita sikapi dan harus kita cermati. Seperti kejadian-kejadian yang melanda terutama wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah tidak hanya diakibatkan karena permasalahan infrastruktur, namun utamanya disebabkan perubahan rona alam, baik karena sifat alami maupun non-alami. Makanya diperlukan harmonisasi dan koordinasi dalam penataan ruang, mulai dari daerah hulu sampai dengan daerah hilir. Terkait bencana longsor, perlunya pengawasan, penertiban, pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga. Kemudian bencana abrasi dan agresi yang dipengaruhi adanya perubahan garis pantai, terutama daerah pesisir utara Jawa Tengah dengan adanya pengembangan kawasan industri pada kawasan industri pesisir. Contohnya kawasan industri Brebes, di Batang, Kendal, Semarang, dan Demak. Adanya pengembangan kawasan industri yang didominasi pada kawasan pesisir Jawa itu juga berakibat pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, maka strategi atau program kegiatan OPD harus berorientasi pada satu arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah
termasuk aspek pembangunan kewilayahan tahun 2022 dan pencapaian target kinerja pembangunan sektoral tahun 2022 yang telah ditetapkan. Jadi kinerjanya harus ada sinkronisasi dan harus disesuaikan dengan kondisi. Seperti tadi disampaikan, juga anggaran harus disesuaikan. Jadi jangan sampai kita ngegas, anggarannya nggak ada. Nanti kerepotan di pelaksanaannya. Jadi harus disesuaikan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, harus kita lewati dan sirna dari Jawa Tengah supaya pembangunan berjalan apa yang kita harapkan di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya sesuai dengan harapan dan cita-cita Jawa Tengah mandiri, Jawa Tengah maju, Jawa Tengah berkembang. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agung. Ada beberapa catatan yang bisa kami catat di sini terkait dengan adanya regulasi-regulasi baru yang tentunya mempengaruhi dalam kemajuan daerah. Juga terjadinya bencana yang akhir-akhir ini sangat dahsyat, utamanya banjir kemarin. Satpas kita juga ikut-ikutan rusak. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah dengan adanya pengembangan kawasan industri. Ini perlu kita perhatikan dampaknya, utamanya apakah ini hanya ada dampak yang lebih serius dibanding pengembangan KI atau tidak, utamanya di daerah pesisir. Saya kira itu catatan saya, nanti kita coba sekrupkan dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas. Selanjutnya Pak Ikhwan, monggo Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Kepala Dinas PU SDA Taru, Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajarannya, Kepala BPWS yang ada di wilayah Jateng yang mengikuti secara daring, para kepala OPD terkait yang berkenan hadir, yang berkesempatan hadir, ataupun yang mengikuti secara daring, para kepala balai PU SDA Taru di wilayah masing-masing yang mengikuti secara daring, peserta forum perangkat daerah hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga hari ini hari yang kedua melaksanakan forum OPD. Pada hari ini kita dapat menghadiri dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tentunya kami surahkan kepada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di hari akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, paparan dari Kepala Dinas dan tadi kita juga ikuti bersama program yang akan dilaksanakan esok tahun 2022. Maka hari ini kita bicara apa yang harus kita kerjakan pada tahun besok 2022. Maka hari ini kita bicaranya konsentrasi pada program tahun 2022. Ada beberapa hal yang kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Perlu untuk dimasukkan dalam renja karena menurut kami sangat dibutuhkan agar jaringan irigasi masing-masing balai tetap dalam kondisi baik. Yang pertama kaitannya dengan perkuatan kelembagaan. Perkuatan kelembagaan ini menurut saya penting. Ini sebenarnya teknis ya.
DPR kok cerita masalah kelembagaan nih PSDA. Jadi orang pas. Namun demikian perlu ini karena saya yang sering di lapangan kadang-kadang keluhan daripada masyarakat ini perlu disampaikan supaya menjadi kelembagaan kita itu lebih kuat. Barangkali tadi disampaikan bolak-balik kaitannya dengan OP, keterbatasan tenaga petugas OP dan lain sebagainya. Barangkali ini menjadi catatan kami agar bisa merekrut atau juga revitalisasi. Ya, jadi yang ada dihidupkan kembalilah. Lembaga yang ada barangkali bisa dihidupkan kembali dengan tadi rekrutmen baru dan lain sebagainya, barangkali perlu itu. Jadi karena kondisi irigasi kita yang sekian banyaknya, DI-nya banyak sekian banyak, maka barangkali perlu ada pembaharuan atau rekrutmen baru dengan mungkin mengakomodir dari lembaga-lembaga yang ada, misalkan P3 itu dulu yang namanya ulu-ulu apa ya Pak? Itu sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala itu domainnya pertanian, namun demikian barangkali keterkaitan ada ya Pak ya. Barangkali itu yang bisa rekrut dari mereka-mereka. Jadi kalau sekarang masih ada sistem pengamat Pak. Kalau dulu kan ada pengamat saluran itu ya. Sekarang mantri juga masih ada ya. Barangkali sampai ke tingkat mantri itu. Barangkali ada dengan cara mungkin THL rekrutmen kita dengan cara THL dengan upah yang sesuai dengan wilayahnya, misalkan di wilayah DI Citandui contohnya, misalkan menyesuaikan UMK di sana atau bagaimana, monggo aturan teknisnya dirembuk lah. Yang kedua berkaitan dengan yang selama ini kelembagaan itu sudah diatur dalam perundang-undangan, ada P3A, GPA dan GP3A dan IP3A ini, monggo kami berharap tadi revitalisasi dan penggabungan unit atau perkumpulan para petani ini barangkali ada 3 tadi yang saya sebutkan, P3A, GP3A, IP3A ini kalau saya lihat itu tupoksinya hampir sama. Barangkali bisa digabung-gabung lah supaya jangan terlalu gedabiah tapi kerjaannya jelas. Kerjaannya jelas. Tapi tadi tidak hanya merekrut saja OP, tapi barangkali perlu ada dukungan sarana prasarana ya. Untuk OP ini perlu ada dukungan sarana prasarana yang tadi sudah disebutkan oleh Pak tentang inventarisasi tadi ya, sudah disebutkan itu untuk pengadaan roda 3 dan lain sebagainya yang kemarin diusulkan. Tapi saya melihat tanggul-tanggul irigasi sekarang yang dulunya 3-4 meter sekarang semakin hari semakin ciut. Ya, iya digalengi oleh pada saat panen ditamping oleh para petani ini kadang-kadang. Yang kedua, irigasi merupakan infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan pelayanan pertanian dalam waktu panjang. Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan penggunaannya. Oleh sebab itu, jaringan irigasi memerlukan kegiatan pengelolaan yang disebut operasi tadi dan pemeliharaan atau OP secara rutin. Dengan dilakukannya operasi dan pemeliharaan OP secara rutin, maka jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal. Barangkali ini peningkatan kegiatan OP perlu digalakkan agar kegiatan OP lebih meningkat. Untuk ini kegiatan OP rutin jaringan irigasi, rehab jaringan irigasi, terpenuhinya jumlah petugas OP yang diperlukan. Jadi sesuai kepentingan. Barangkali di masing-masing DI beda, karena tadi wilayah jangkauannya Bengawan Solo mungkin tadi disampaikan lebih Citandui kelihatannya paling kecil ya Pak ya. Citandui paling kecil, barangkali Pemali Comal lebih banyak juga tadi saya lihat.
Hal itu yang mungkin perlu kami sampaikan. Maka pada penyusunan renja kali ini kami mohon barangkali untuk dipikirkan nanti jumlah daripada kebutuhan OP. Yang ketiga, modernisasi pengelolaan irigasi. Ini yang barangkali. Irigasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada upaya modernisasi pengelolaan jaringan irigasi. Modernisasi dimaksud pengelolaan jaringan irigasi merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif, ya, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air melalui peningkatan kehandalan penyediaan air. Maka pada penyusunan renja juga kami mohon modernisasi pengelolaan air ini, jaringan air irigasi ini harus dimasukkan dalam renja. Walaupun mungkin tadi Pak Suki mau nanti, tapi nanti kita bersama-sama untuk nanti. Tapi karena ini mau tidak sekarang kapan lagi? Harus dimulai dari sekarang. Karena apa ya, teknologi semakin hari semakin maju, kalau kita tidak aturannya masih aturan yang lama-lama juga mungkin kita ketinggalan. Yang keempat, peningkatan kegiatan penyadaran publik ini yang penting menurut saya. Jadi biar publik itu tahu bahwa irigasi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab beban dari seluruh masyarakat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di bidang pertanian dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak. Jadi biar masyarakat itu tahu, jangan sampai melu-melu ngerusak saluran yang ada itu, kadang-kadang dijebol untuk kolamnya sendiri, kebutuhan kolam, tahu-tahu pasangannya dijebol dikasih, ya. Kalau dikasih peralon agak mending, kadang-kadang dijebol tok, tahu-tahu merembet nanti tidak hanya sesuai kebutuhan 10 cm atau apa, tahu-tahu sudah merembet jadi kerusakan. Jadi kampanye penyadaran publik ini perlu barangkali, kampanye secara terus-menerus agar masyarakat ya kita mengeluarkan biaya, tapi agar pada endingnya masyarakat tahu tentang hak dan kewajibannya. Kegiatan penyadaran publik secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan persepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak banyak yang akan kami sampaikan. Ada 5 hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah perlu adanya rekrutmen kelembagaan pengelolaan irigasi dengan merekrut petugas operasi dan pemeliharaan OP. Ini perlu dilakukan, karena kalau menunggu-nunggu nanti tidak mulai sekarang, ya sesuai nanti akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia tentunya. Kalau kebutuhan kita 100, tahun ini baru ada anggaran berapa misalkan, ya kita menyesuaikan. Yang kedua adalah revitalisasi atau penggabungan tadi. Yang selanjutnya meningkatkan kegiatan OP rutin jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi. Ini juga perlu dilaksanakan. Barangkali sebagai pendukung pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas OP tadi, perlu ada pengadaan sarana prasarana tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kaitannya dengan usulan yang kemarin itu ada roda 3 untuk ngangkuti barangkali setelah dibabat rumputnya tidak dibuang di situ saja, tapi harus diselamatkan ke daerah pembuangan akhir atau apa itu. Oke, itu juga perlu dipikirkan. Yang keempat, modernisasi pengelolaan jaringan irigasi. Sedangkan yang kelima, peningkatan kegiatan penyadaran publik. Kampanye ini, kampanye penyadaran publik.
Itu saja barangkali yang menjadi catatan kami pada pokok-pokok pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini. Mungkin kalau tahun depan, mungkin kalau kita semakin hari sering ke lapangan, kita akan menemukan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi dinas PS DA Taru tadi. Itu saja, Pak Moderator. Selalu mengatakan salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga protokol taati protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Alhamdulillah saya kemarin sudah vaksin yang kedua kalinya karena saya usianya sudah manula. Saya harus nunggu 28 hari, Pak. Lainnya 14 hari. Iya, kalau ke bawah itu mungkin kamu 17 tahun, tapi kalau ke sana nyatanya sudah senior ya. Senior. Jangan tua, kalau dikatakan tua nanti cepat ngelokro malah cepat mati. Kalau orang Banyumas itu kalau seusia saya itu sudah cedak pacule, perak pacule. Udah bau tanah kata orang Banyumas itu semambu lemah. Jadi kalau kakek macam-macam ya saru jadi sudah semacam saya ini sudah harus istiqomah beribadah harusnya. Tidak harus saya wayah gini kudune celendokan sorban ya. Tapi kalau tidak kita sering di rumah malah ngelokro malah cepat almarhum nanti. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iwan. Beberapa catatan sudah kami catat, ya, perlu kami garis bawahi dan kami sampaikan lagi bahwa perlu adanya perkuatan kelembagaan dalam mengelola kewenangan terkait dengan pengairan. Juga adanya kalau perlu merekrutmen petugas OP atau merevitalisasi. Juga adanya lagi karena tadi ada Pak Iwan menyampaikan bahwa tusi dari P3A, GP3A, IP3A, FP3A ini hampir sama. Mohon untuk bisa digabungkan atau tinjau kembali. Ini. Terus lagi OP lagi seperti yang kemarin rame OP untuk kegiatan rutin ini perlu juga perlu dimasukkan untuk penguatan jaringan agar jaringan irigasi dapat lebih baik lagi. Yang paling hebat ini Pak, modernisasi pengelolaan jaringan irigasi. Nah ini perlu kita terjemahkan ini maksudnya bagaimana. Terus juga kegiatan penyadaran publik. Nah ini artinya kolaborasi Pak ya, kolaborasi bahwa masyarakat juga harus ikut mempunyai juga tanggung jawab biar tahu hak dan kewajibannya terkait dengan masalah air ini. Juga terkait dengan pengadaan sarpras lagi. Nah ini matur nuwun Pak. Ini nanti coba kita usulkan lagi sehingga kejadian tahun 2020 banjir yang begitu besar itu kita tidak kepunal-punal karena kita memang terbatas dalam sarprasnya. Matur nuwun Pak Iwan. Selanjutnya Pak Helmi, monggo Pak Helmi. Matur nuwun Mbak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pusdat Taru Jawa Tengah, Pak Eko. Yang saya hormati Pak Sekdin. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Balai Besar dan para undangan yang saya banggakan.
langsung saja, maaf saya agak sedikit ngantuk tadi malam agak kariban. Saya hormati ini teman-teman saya. Ini ada Pak Agung, ada Pak Ikhwan, ada Bu Nurul. Selamat pagi. Ini langsung saja karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Agung, Pak Iwan tadi secara detail karena kami juga dari Komisi D, komisi yang sama. Jadi tentang pokok-pokok pikirannya juga tidak banyak berbeda. Dan kendala di lapangan juga yang sering kita kunjungi, sehingga pokok-pokok pikirannya kurang lebih hampir sama. Saya hanya sedikit memberikan tambahan saja, bahwa dalam penyusunan Rinja ini, yaitu untuk meningkatkan kondisi sungai, utamakan berdasarkan kewenangan pada wilayah Bodrikuto dan Pemali Comal. Fokus pada operasi dan pemeliharaan di 44 sungai. Perlu rekrutmen petugas operasi dan pemeliharaan sungai. Petugas operasional itu maksudnya, Pak. Itu yang poin pertama. Poin kedua yaitu beberapa sungai di Pantura maupun di wilayah Pansela terdapat titik tanggul kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam operasi dan pemeliharaan sungai, yaitu tentang titik tanggul kritis, Pak, ini, Pak. Ketiga, yaitu upaya konservasi sumber daya air perlu dukungan semua pihak. Semua pihak, tidak hanya Dinas Pusdataru, di Stambun, di LHK, dan perlu juga dari pihak swasta. Swasta yang ini juga harus kita rangkul. Yaitu kan bisa saja dari swasta kan ambil CSR-nya atau apalah, kan seperti itu, Pak. Oke. Itu kita rangkul semua. Yang berikutnya yaitu bangun instalasi permanen air hujan dan perbanyak sumur-sumur resapan. Itu sekiranya yang paling penting, pokok pikiran. Pokok pikiran, jadi kan di sini juga akan dalam Rinja ini juga akan saya jelaskan, yaitu tujuannya adalah di sini meningkatkan pelayanan sumber daya air. Sasarannya yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air. Yang strategi yaitu pengelolaan banjir dan peralatan, pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai di balik PSDA, perencanaan teknis, prasarana dan sarana SDA, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi di SDA. Terus pengembangan dan pendaya gunaan SDA. Yaitu kalau tentang kebijakannya, yaitu menurunnya daerah genangan banjir, kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai, kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu sedikit saya jelaskan. Kalau ini menyangkut tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung, dengan kondisi pandemi seperti ini, maka kita juga perlu memperkuat recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Ya, paling tidak dalam penyusunan RKPD harus berlandaskan semangat prinsip kemanfaatan secara langsung kepada masyarakat. Terus berorientasi pada output, outcome, benefit, dan impact yang terukur.
kesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam penanganan ini perlu ada kesinambungan atau komunikasi lah. Sedangkan pokok-pokok pikiran Renja Dinas Pusdataru ini yaitu meningkatkan kondisi sungai dengan mengutamakan fokus pada wilayah Bodi Kota dan Pemali Comal yang tadi, Pak. Dengan tadi sudah saya jelaskan poin ini, fokus operasi dan pemeliharaan di 44 sungai. Tadi sudah saya jelaskan semua di poin-poin pertama. Terus untuk daerah aliran sungai yang Bodi Kota dan Pemali Comal tadi, terus tanggul krisis sudah. Poin-poinnya seperti itu saja. Jadi monggo nanti perlu kita bahas karena tadi sudah semua dijabarkan oleh Pak Agung dan Pak Iwan yang kita sama-sama dari Komisi D dan pola pikirnya juga hampir sama dan nanti juga bisa ditambah oleh Bu Nurul ini yang dari komisi. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Elmi, beberapa yang perlu kami catat. Yang pertama terkait sama dengan Pak Iwan, setuju dengan adanya rekrutmen tugas sungai. Yang kedua adalah titik tanggul kritis, ini perlu ada perhatian khusus. Juga perlu ada kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air. Syukur-syukur CSR ini Pak ya, bisa kita gunakan. Dan juga pelayanan sumber daya air dalam peningkatan kualitas. Nah, ini pemeriksaan sumber daya air. Dan juga tadi disampaikan juga adanya potensi menurunnya daerah genangan air. Nah, ini perlu nanti kita bahas tersendiri intern kita, bagaimana langkah-langkah kita. Dan juga ini dalam menyusun renja, jangan ditinggalkan prinsip kemanfaatan. Baik itu outputnya, outcome-nya, benefit, ini harus semua terukur. Juga perlu ada kesinambungan atau komunikasi dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Saya kira itu nanti kita Pak, kita coba pokok-pokok ini kita rangkum dalam renja kami. Oh, yang terakhir, kalau kemarin gongnya adalah Pak Iwan, sekarang gongnya Ibu. Monggo Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata amma ba'. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, para peserta yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan dengan cara daring. Hadirin yang dimuliakan, kawan-kawan narasumber, ada Pak Agung, ada Pak Ikhwan, dan Pak Helmi dari Komisi D, yang kebetulan mereka bertiga memang mempunyai tugas pokok fungsi, satu diantaranya menjadi mitra kerja dari Pusda Taru. Hadirin yang dimuliakan, terkait dengan hari ini setelah pembicaraan kita kemarin di mana Renstra 2018-2023 ada beberapa perubahan, baik perubahan dikarenakan nomenklatur, program kegiatan maupun sasaran dan prioritas. Hari ini ditindaklanjuti dengan kegiatan Renja 2022. Renja yang merupakan penjabaran dari operasionalisasi kegiatan Renstra
Satu di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan kawan-kawan dari Komisi D selaku narasumber, yaitu berkait dengan penguatan kelembagaan. Yang kedua terkait dengan infrastruktur, mana yang perlu dibangun, apa yang perlu diperbaharui, apa yang perlu direhabilitasi, apa yang perlu dipelihara, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu pasti membutuhkan adanya dana untuk pembiayaan. Nah, dikarenakan saya kebetulan salah satu anggota Komisi C, maka yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan tadi juga dipahami oleh seluruh narasumber maupun Bapak Kepala Dinas dan tentu Bapak Ibu semua bahwa keterbatasan pendapatan daerah kita Provinsi Jawa Tengah yang pasti tidak akan mampu mengampu seluruh pembiayaan dari renja yang diajukan oleh seluruh SKPD. Tetapi paling tidak ini menjadi semangat kita. Karena ketika pandemi COVID-19 kemarin meluluh lantahkan ya, seluruh sektor kehidupan, kemudian belum lagi bencana alam, begitu banyak sarana prasarana kita yang juga akhirnya terkena bencana, menimbulkan keprihatinan yang luar biasa. Oleh karena itu tetap semangat, insya Allah pandemi itu akan berlalu dan insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan mulai merangkak. Seperti yang kita cita-citakan targetkan 7%. Karena hari ini kita masih minus 2,6% ya. Terhadap rencana kerja Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, selaku Komisi C tentunya kami melihat semua sudah dikaji. Semua merupakan program unggulan prioritas untuk menjawab isu strategis yang ada, satu diantaranya di SKPD ini. Oleh karena itu saya mendukung penuh terkait dengan program kegiatan yang dicanangkan di 2022. Tetapi itu tadi, ketika kemampuan keuangan tidak memungkinkan dengan APBD provinsi, ada CSR yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penggerak motor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga ada pemerintah pusat dan kabupaten yang bisa saling sinergis. Oleh karena itu yang pertama, mohon klarifikasi dan penjelasan karena memang keuangan kita, pendapatan daerah kita menjadi salah satu sumber motor penggerak pembangunan daerah kita. Yang perlu kami tanyakan terkait dengan rencana kerja anggaran di Dinas Pusdataru, apakah ini memang betul mengedepankan keberpihakan kepada partisipasi masyarakat dan juga berpihak kepada masyarakat kita. Karena jujur dengan adanya rencana impor beras saja itu mengakibatkan petani kita luar biasa menjerit. Harganya begitu turun dan luar biasa. Ini di menjelang panen raya, meskipun hari ini kita dengar bersama bahwa impor itu tidak akan dilakukan sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, terkait di Renja ini memang ada beberapa program yang menjawab isu strategis, satu diantaranya embung yang kita punya, kemudian jaringan irigasi yang rusak, yang hanya bagus 6 apa ya Pak? Ada 5 malah yang memang membutuhkan perhatian khusus. Apakah Renja ini memang sudah betul-betul menjawab isu strategis di lapangan sesuai dengan kebutuhan organisasi? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tentunya tadi disampaikan pendapatan yang bisa menjadi leading sektor, menjadi pendapatan dari dinas, satu di antaranya pasti kita sudah kaji melalui potensi. Jadi kalau ada pendapatan 4,715 yang kemarin sudah menjadi salah satu masukan sumber pendapatan kita, pasti itu di antaranya baik Bapenda dan lain-lain juga sudah mengkaji yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi targetnya. Karena kajian potensi pendapatan real itu menjadi salah satu indikator ketika SKPD mendapatkan sebuah alokasi untuk target pendapatan. Oleh karena itu mudah-mudahan potensi pendapatan yang ada di Dinas
PU SDA Taru ini bisa kita optimalkan. Yang pertama, adanya lahan yang idle. Ya, adanya lahan-lahan yang bisa disewakan, kemudian pendapatan dari retribusi sewa alat berat dan lain-lain, mudah-mudahan mampu untuk dioptimalkan sehingga 2022 dari dana yang akan masuk, pendapatan yang akan masuk tidak terlalu berat ketika kemudian pemerintah provinsi merealisasikan kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh masing-masing SKPD. Oleh karena itu, mari tetap berpikir untuk positif, insya Allah semangat itu tetap ada. Dan sebagaimana tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan, tetap semangat meskipun keterbatasan itu ada, tetapi kita tetap memiliki komitmen untuk berkhidmat pada masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi itu kita mampu terrealisir, kegiatan-kegiatan yang juga diajukan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jawaban atas isu strategis sehingga insya Allah masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan menikmati kesejahteraannya dengan tentunya partisipasi masyarakat untuk lebih diutamakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Ini beberapa yang perlu kami garis bawahi terkait dengan tadi kelembagaan dan infrastruktur yang perlu kita tingkatkan lagi, dan juga keterbatasan pendapatan di Pemprov ini tidak harus mengurangi semangat kita untuk tetap bekerja, berkarya, begitu intinya. Terus juga rencana 2002, Bu Nurul menyantumkan apakah semua program yang ada di 2022 ini sudah sampai ke rakyat atau masyarakat, menyentuh kegiatan masyarakat. Nah ini nanti kita coba kaji bersama terkait target pendapatan yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Nah, Nyun Sewu Bu Nurul, pagi tadi jam 7:30 sampai sekarang teman-teman masih rapat di ruangan saya terkait dengan perubahan tarif. Karena ya Pergub memang kemarin Bapenda diperintahkan atau diberi tugas oleh Banggar untuk meninjau kembali tarif-tarif yang ada sekarang. Ini masih di ruangan saya ini. Jadi itu yang bisa kami garis bawahi, bahwa kami memang sudah mulai melangkah untuk mengejar target sehingga nanti ke depan kami bisa ada kontribusi yang baik gitu atau lumayan dengan kontribusi ke Pemprov Jateng. Saya kira itu yang bisa saya garis bawahi atau catat dari Bu Nurul. Sesi selanjutnya adalah diskusi. Monggo nanti teman-teman yang mau nanya singkat saja, tapi padat gitu, jangan cerita, tanyanya singkat, karena ini adalah beliau-beliau ini tadi sudah pesan ada acara yang lebih penting juga. Mohon untuk teman-teman yang tanya singkat saja. Yang pertama mungkin 3 penanya, adakah? Atau mungkin kalau tidak tanya langsung dengan chat, nanti saya baca biar dijawab beliau-beliau. Ayo teman-teman BPPS mungkin memberi masukan, teman-teman instansi terkait yang ada di daring, teman-teman balai. Izin Pak Sek. Ya, nggih, Pak Radito ini. Dengar ya Pak. Nyuwun pangapunten, saya di perjalanan Pak. Nggih. Terima kasih. Menanggapi beliau tadi Pak Ivan terkait agar dalam kegiatan OP merekrut tenaga petugas OP, kami laporkan Bapak bahwa di kegiatan OP irigasi khususnya mengingat keterbatasan personil di balai dan juga tentunya agar bisa meningkatkan kinerja, kami itu dalam pelaksananya sudah melaksanakan KSO Bapak dengan Dinas PU Kabupaten, Kota yang membidangi SDA, dan juga dengan
teman-teman P3A atau P3A, khususnya dalam kegiatan OP. Salah satu contoh adalah bagaimana kita merekrut tenaga petugas OP. Petugas OP itu ada pengamat OP, Pak. Kalau pengamat itu kepala PTD, ada mantri dan di bawahnya ada POB, PPA dan pekarya. Kalau mantri sampai ke pengamat itu dari teman-teman PU Kabupaten, tetapi kalau PPA itu karena sekarang sudah banyak yang pensiun, kita melaksanakan kerjasama dengan P3A. Teman-teman P3A lah yang mengusulkan personilnya siapa saja, dan itu nanti akan kita seleksi. Salah satu syaratnya adalah domisilinya harus dekat dengan jaringan irigasi tersebut, mengingat sifat pekerjaannya yang 24 jam, dan itu sudah berjalan lama. Kami laporkan bahwa di Balai Pemali Comal itu tidak cukup banyak, Pak. Ada hampir 830 orang teman-teman petugas OP atau PPA yang kita libatkan dari P3A. Dan menurut saya itu adalah wujud dari bagaimana kita memerankan partisipasi masyarakat. Tidak hanya dalam kegiatan operasi, dalam kegiatan pemeliharaan rutin pun, teman-teman P3A kita libatkan. Kegiatan perbaikan jaringan irigasi, kurasan, dan sebagainya, kita ikat mereka dengan SPKS dan SKKS. Kalau melihat komposisi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pembayar teman-teman PPA itu lumayan besar, termasuk untuk kegiatan pemeliharaan rutin. Selanjutnya terkait modernisasi irigasi, bahwa ada 5 aspek, Bapak, untuk kita berbicara tentang modernisasi irigasi. Salah satunya adalah ketersediaan air. Dalam rangka agar distribusi air tersebut bisa akurat, kita sudah beberapa tahun terakhir memakai program, Pak, aplikasi namanya Apamasi. Dan ini sudah cukup berjalan, cukup bagus. Di wilayah kerja kami ada 5 yang kita uji cobakan dan melibatkan teman-teman P3A juga. Mudah-mudahan ke depannya tentunya harapan ini bisa di semua daerah irigasi yang ada di kewenangan provinsi. Saya kira itu saja, Bapak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Radito. Ini ternyata kita sudah melangkah seperti itu, Pak Iwan. Jadi perekrutan memang sudah kita laksanakan sampai saat ini. Terkait dengan modernisasi irigasi juga Pak Radito tadi menyampaikan bahwa memang ada 5 kriteria untuk kita menuju ke sana. Intinya itu. Monggo atau ditanggapi Pak Iwan? Mohon izin Pak, dari Seluna Pak. Oh, nggih, Seluna sekalian. Nggih, monggo Pak Gus. Singkat nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balai PSDA Seluna, Bapak. Tadi saya sudah menyimak dari Bapak-Bapak anggota Dewan, Komisi D maupun Ibu dari Komisi C. Pada prinsipnya tadi disampaikan sebetulnya di balai-balai sudah dilakukan, kaitannya partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Ridho tadi. Termasuk rencana modernisasi irigasi. Yang sebetulnya ini saya hanya memperkuat saja, di tahun anggaran 2020 itu sebetulnya ada percontohan di DI irigasi, daerah irigasi Padurekso. Namun karena tahun 2020 itu ada refocusing, mestinya tahun 2021 ini mestinya harus masuk lagi. Karena itu sebagai indikasi apakah program yang kita canangkan untuk modernisasi irigasi itu secara bertahap akan dilakukan. Karena 5 pilar yang disampaikan Pak Radito tadi, salah satunya ada kesediaan air, kemudian kelembagaan yang tadi disampaikan dukungan dari Pak Iwan, kelembagaan itu juga nanti juga harus ditata juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan. Banyak saudara-saudara kita di lapangan yang notabene di situ anggota di dalam kelembagaan P3A ataupun induk, itu secara teknis memang belum banyak yang terlatih. Nah, salah satu indikator modernisasi irigasi itu adalah di dalam penguatan kelembagaan tersebut. Sehingga bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara pemeliharaannya seperti apa, ini perlu pelatihan. Sehingga nanti teman-teman yang membidangi bisa melakukan kegiatan pelatihan di dalam kelembagaan tersebut. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Saya lihat usulan-usulannya belum ada kegiatan pelatihan-pelatihan untuk kelembagaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, diingatkan Pak Agus, ini juga
Mungkin Pak Iwan sudah membaca ini. Nah, ini perlu dimasukkan nih. Matur nuwun Pak Agus, monggo Pak Iwan. Yang pertama pada Mas Rajito, terima kasih kalau sudah dijalankan apa yang tadi saya paparkan. Terima kasih. Dan Mas Agus juga terima kasih. Dalam catatan saya sudah ada sebenarnya pelatihan, tapi tidak saya sampaikan tadi. Catatan saya ada, memang harus ada pelatihan. Pelatihan bagi OP tadi ya, petugas-petugas OP dan kelembagaan. Yang penting kelembagaan apa tugas pokok saya apa dan ada job description-nya barangkali. Itu Mas Agus, saya kira itu singkat saja. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Mas Rajito di Selawi ini, di dalam perjalanan kelihatannya. Yang Mas Agus juga terima kasih. Kalau sudah dijalankan, terima kasih. Dan kalau yang belum menjalankan, monggo barangkali bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang di wilayahnya Panjenengan, bagaimana agar pengelolaan air jadi bagus lah, intinya itu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Iwan. Mungkin dari teman-teman di luar Pusdataru, instansi lain, BWWS, ada? Tidak ada? Mungkin yang ada di ruangan ini, Pak Adi, monggo Pak Adi. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Ikhwan terkait dengan rencana penggabungan antara P3A, GP3A, IP3A. Nah, ini perlu kami sampaikan Pak. Jadi dalam rangka pembentukan apakah itu GP3A, P3A atau GP3A atau IP3A, bahkan ada federasi P3A Pak, FP3A. Itu berdasarkan luasan areal Pak. Tentunya bertambah luasnya areal yang kita layani, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Sebagai contoh, itu di daerah irigasi sistem Waduk Kedungombo. Di situ ada federasi P3A-nya Pak. Mengingat di sana itu 70.000 hektar, mencakup 5 kabupaten dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul. Bagaimana P3 tersebut ya sebagai wadah untuk curah pendapat dalam rangka mengambil keputusan permasalahan Pak. Nah ini dengan adanya mungkin kalau P3 itu unit Pak. Jadi kalau mungkin kalau sudah unit mungkin semakin tambah luas, jadi ada gabungannya, mungkin juga ada induknya, kemudian ada federasinya. Saya rasa demikian Pak informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Adi. Ini sekalian ada chat masuk dari Balai PSDA Bodrikuto menanyakan mengusulkan untuk menaikkan honor para petugas pintu air PPA yang selama ini honornya masih 75.000 per hari. Yang kedua, usulan untuk petugas pekarya sungai di 12 DAS kewenangan provinsi di Balai PSDA Bodrikuto. Dan ketiga, usulan sepeda motor untuk Kapolda. Ya, ini sudah. Kalau ini tahun ini yang nomor 3 ini, kelihatannya kita akan pengadaan kendaraan untuk Kapolda ini sebanyak 28. Ya, saya kira itu. Monggo, sinten ingkang Pak Iwan? Oke, monggo Pak. Sedikit aja. Terima kasih Mas Adi. Saya tahunya memang ya sama di peternakan itu kan ada poktan kelompok kapoktan itu mungkin sama sebenarnya. Namun kalau jangkauannya masih sedikit, wilayah areanya masih sedikit, mungkin bisa. Tapi kalau yang sudah besar seperti tadi di Kedungombo mungkin ya bahkan ada federasinya luar biasa ini. Berarti kalau
untuk mencari mufakat itu ada istilah kongresnya itu mungkin ada itu ya. Nah, maka barangkali maksud saya penggabungan dalam arti bagaimana kerjanya saja, bagaimana kerja tindak lanjutnya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya saja. Jadi tentang organisasinya ya tetap ada, tapi bagaimana sistem kerjanya agar semuanya hampir sama sih ya. Tujuannya adalah untuk kebaikan jaringan irigasi kita. Sasarannya kan itu. Jadi menurut saya sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan saja. Namun demikian kami hanya kepingin jadi apa yang harus dikerjakan itu tupoksinya jelas itu dong. Saya kira itu. Yang kedua kaitannya dengan tadi apa pekarya ya, masalah urusan duit menduit, urusannya Pak Kepala Dinas saja lah, urusan teknis nanti urusan biasanya berapa dan sekarang harus berapa, monggo urusan itulah. Ya. Mungkin disesuaikan dengan wilayah masing-masing Pak. Di wilayah masing-masing punya apa namanya UMK ya, mungkin juga. Maturun. Ye. Ada lagi yang dari daring? Dalam cukup ya? Sampun? Pas waktunya. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak narasumber. Mungkin ini Pak Kadis bisa tanda tangan ya terkait berita acara, karena memang mungkin bisa menggarisbawahi apa yang kita bicarakan atau diskusikan hari ini Pak Kadis sambil menyiapkan berita acara yang akan kita tanda tangani bersama. Monggo Pak Kadis. Baik Bapak Ibu, singkat sebelum kita akhiri bersama sebagai apa ya di penghujung acara ini saya mengaturkan banyak terima kasih yang sifatnya tadi masukan, tetapi semangat kita sama bahwa kita harus mampu mengenali kelemahan yang kemarin sudah kita jalankan, kemudian kita punya satu tujuan sama, yaitu memperbaiki, baik itu mulai dari optimalisasi sumber daya, baik itu mengenai keuangan, sumber daya manusia, kemudian metode, cara, karena itu akan menjawab tadi, zaman kita sudah berubah, sehingga tadi ada aspek-aspek modernisasi yang harus kita lakukan. Kemudian aspek yang lain yaitu bagaimana market kita. Market kita adalah pelayanan kepada masyarakat, tentu dengan indikator-indikator yang tadi sudah disinggung oleh Pak outcome-nya, benefit itu harus jelas dan terukur. Dan memang nanti linknya adalah bagaimana mengukur kinerja OPD kita. Sekaligus kami tadi Ibu Nur menyampaikan ada klarifikasi Bu. Nah kalau kita memang bidang tugas kami memang sasarannya dari kelompok sasaran di dalam sektor pertanian yang sangat luas. Berarti mitra kerja kami pasti itu adalah para petani kita. Nah kalau masalah produk hilirnya ada suatu beras yang tadi representatifnya kami sebenarnya adalah mendukung untuk keberadaan infrastruktur, sumber daya air, dan pengelolanya. Yang tadi kami sudah disinggung mengenai bagaimana kita penguatan kelembagaan, kerjasama dengan antar daerah itu penting. Karena tanpa itu kita tidak mungkin apalagi single hanya provinsi saja. Atau yang kita layani adalah seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Tentu harus kami ada kolaborasi, bahkan kalau kita secara konsep, baik itu akademisi sebagai pemikir, ada ide-ide yang berdasarkan observasi dan penelitiannya, kemudian interaksinya adalah komunitas, bagaimana kita mengajak komunitas yang terdekat, yaitu yang keterlibatan langsungnya adalah petani, kemudian yang jujur kita punya PR yang bersama adalah mendorong peran pengusaha. Pengusaha itu harus kita didik juga, profitnya itu jangan semata-mata finansial saja, mendidik berbagi itu sebenarnya sudah suatu profit karena itu sebagai tabungan di akhirat kalau kita mau berbicara yang lebih jauh. Nah ini tentu harus menjadi tugas kita bersama. Tentu kalau berbicara peran pemerintah saya kira representatifnya baik itu pusat, provinsi, kabupaten melalui mekanisme yang ada kita sudah by desainnya seperti itu. Nah apabila interaksi itu adalah menjadi sangat positif untuk kita sebarkan, tentu peran daripada media untuk menyampaikan kepada publik supaya tergerak apa yang kita kerjakan itu menjadi sangat masif dan bagus. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kemudian ada usulan-usulan, usulan itu akan bisa optimal, bisa kita terjemahkan apabila kita rancang.
Dan itu yang tadi ada pekarya, ada honor, perlu diingat. Kalau itu tidak didahului dengan penyempurnaan di dalam Perda Pergub kita mengenai tarif, nggak akan mungkin kita sampai ke sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita tidak hanya mengkolek, menginventarisir masalah, tetapi adalah tindak lanjutnya berikutnya. Sebagai contoh tadi, ada UMK pendekatannya. Sepanjang itu kita tidak ada usul dengan reasoning yang kuat, bisa diterima di dalam perda kita, pergub kita, ya kita nggak akan nyampe. Nah, ini memberi pemahaman ada kesinambungan daripada apa yang kita inventarisir tadi. Nah, demikian juga tadi tentang pekarya untuk ini yang tadi kami sampaikan, yang lebih settle itu memang irigasi. Begitu kita berbicara bagaimana OP konservasi, OP embung, OP sungai. Nah, mari kita rancang. Jangan kita hanya mengeluhkan ini belum ada, tetapi nanti keberlanjutannya nah, bagaimana kita memformulasikan tarifnya yang bisa disetujui oleh yang tadi yang punya kewenangan, yaitu nanti representatifnya adalah di dalam peraturan gubernur. Sepanjang kita tidak mengutik-ngutik itu, ya dasar untuk kita mengimplementasikan juga belum ada. Nah, ini harus kita sama-sama kita introspeksi, semua mempunyai peran yang tadi ujungnya adalah bagaimana kita bisa melengkapi daripada kekurangan di dalam ngopeni barang yang ada, baik itu irigasi, konservasi, air baku maupun sungai yang menjadi kewenangan kita. Mari kita semangat kita menata, dan kami juga punya semangat, Bu, Bapak Ibu yang ada di sini, kami mengenalkan OP sungai itu ya juga relatif baru dibanding yang irigasi. Kalau irigasi yang tadi begitu sejak 2007 itu sudah, dan kebijakan nasional itu seperti itu, karena ada pembagian kewenangan mengenai irigasi. Begitu kewenangan wilayah sungai itu ada dinamikanya. Wilayah sungai Pemali Comal itu dulu kewenangan pusat, dengan segala dinamikanya di downgrade kepada provinsi, dan itu tidak mungkin hari ini ada suatu keputusan besok langsung bisa ditindaklanjuti. Itu yang harus kita sesuaikan bersama. Nah, tentu ini banyak PR yang harus kita siapkan, termasuk bagaimana tindak lanjut Undang-Undang 17 tahun 2019. Kita belum berbicara pada frame Undang-Undang 17 2019. Ini adalah yang kita lakukan itu masih basicnya adalah kembali kepada Undang-Undang 1174. Karena pengaturan daerah irigasi, kalau panjenengan cermati di dalam Undang-Undang 17, itu status daerah irigasinya dicabut. Tetapi kalau itu dicabut, siapa yang mau mengelola? Nah, kan tidak boleh melayani masyarakat itu dalam kondisi yang chaos atau vakum. Dan ini harus kita sadari bersama untuk merancang di dalam PP-nya, karena PP-nya satu pun belum ada yang keluar, Bu, Bapak Ibu. Dan ini sedang disusun. Tetapi kita daerah itu Jawa Tengah termasuk konsisten, artinya oke, itu aturan baru, tetapi aturan lama kita masih guna sampai masyarakat itu ada kendala di dalam pelayanan, khususnya sumber daya air dan penataan ruang. Saya kira ngaten Bapak Ibu, dengan segala kekurangannya saya mohon maaf telah menyita banyak waktu terhadap Ibu Bapak semua. Kami akhiri, kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, atau acara dilangsungan ya, sekaligus biar efektif. Saya izin Bapak Ibu, kita akhiri bersama dengan segala kekurangannya. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih. Yang menjadi dinamika tadi menjadi catatan penting untuk kita perbaiki bersama. Tentu mutlak harus ada dukungan dari Bapak Ibu yang ada di legislatif. Kami senang Mbak di Jawa Tengah itu bagaimana kami dulu mengenalkan OP irigasi. Itu juga butuh waktu ternyata. Nah, demikian juga saya kira kabupaten kota itu harus kita share seperti ini. Kalau tidak itu timpang, Mbak. Kabupaten kota kalau ditanya OP, jawabannya itu dana aspirasi, dana DAK. Padahal itu jauh dari OP. OP itu yaitu Anda punya kewenangan, apa yang Anda wajib lakukan. Bukan tadi aspirasi itu apakah langgeng setiap tahun ada. Tidak juga. Padahal OP itu adalah harus disediakan secara rutin di dalam tahun. Baik itu ada aspirasi maupun tidak. Itu yang harus kita share kepada teman-teman kabupaten. Padahal pelayanan kepada publik tidak akan melihat ini kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kabupaten kota. Itu. Saya kira ngaten Bapak Ibu, dengan segala kekurangannya kami akhiri. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Adis. Rumiyin. Sebelah Pak Senior. Monggo. yang muda. Dikerjani Pak Senior Ibu Nurul. Segede duit anu Pak Senior. Monggo. Pak Agung. Jauh kok Bu, dari Purbalingga Semarang kan jauh. Ya Pak ya. Monggo Pak Helmi. Nggih, matur nuwun sanget. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nggih. Lanjut ke